Siap. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di SMA Negeri 1 Tuguwaro sebelum pembelajaran dimulai akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan jiwa cinta air kita. Yuk, monggo Mbak Arum, Bu Guru minta tolong untuk menjadi dirjen.
Atika Ainia. Ada Adinda Saputri. Alfa Valensi. Hadir. Alia Zakia. Andika Dwi Ramadan. Arum Hidayati. Auria Balkisti. Azelia Putri Azhara. Dian Asmi Alifia. Iqbal Hifni. Hadir. Irgi Ahmad. Hadir. Jelita Asia Fani. Legita Pramesti. Lindi Ramadhani. Maulana Musaki. Hadir. Mega Audiani. Muammar Kadafi. Hadir. Nabila Amelia Putri. Nadiatul Lailia. Ada. Nisfa Firda. Ada. Nur Safika. Octavia Ramadhani. Koridista. Ada. Ramatika Nirmala. Ada. Rina Safitri. Riris Andara Alaisia. Ada. Riris. Talita Yamila. Tegar Raja Bahtiar. Hadir. Vicky Mulyana. Yang terakhir Zahra Nur Fatma. Alhamdulillah hari ini hadir semua, berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pembelajaran hari ini kalian nanti akan melakukan eksperimen tentang indikator asam dan basa. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini, sebentar. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan konseptual dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis indikator asam basa melalui diskusi dan tanya jawab dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi larutan asam basa melalui percobaan dengan tepat. 3. Peserta didik dapat merancang kegiatan pembuatan indikator alami dengan sistematis. 4. Peserta didik dapat membuat indikator alami larutan asam basa melalui diskusi kelompok. 5. Peserta didik dapat mengkomunikasikan produk indikator alami setelah melaksanakan percobaan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kemarin kita sudah sampai di fase ketiga. Nanti kita akan masuk ke fase 4, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan menilai hasil proyek, serta fase ke-6 mengevaluasi pengalaman belajar. Apakah kalian sudah siap untuk bereksperimen hari ini? Siap. Nah, sebelum eksperimen kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breakingnya di sini itu tepuk semangat. Kalian lihat Bu Guru dulu. Misalkan nanti kalau Bu Guru bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Jelas? Ya, semangat dong. Masa kalah sama anak kecil PAUD, sama anak TK? Ya?
melaksanakan proyek serta menyusun jadwal pembuatan indikator alam. Ya, minggu kemarin kalian sudah mendesain rencana proyek yang akan kalian buat pada hari ini. Ya, mulai dari bahan yang kita gunakan, alat-alat yang digunakan, terus pembagian tugas kelompok, terus tata cara atau cara kerjanya seperti apa, dan rencana penjadwalan. Jadi hari ini kalian eksperimen. Jadi Bu Guru minta apa yang sudah direncanakan minggu kemarin harus dilakukan pada hari ini. Ya, minggu ini kita akan membuat salah satu indikatornya, yaitu indikator asam dan basa yang berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari bunga, bisa berasal dari umbi, buah, dan sayur. Oke? Nah, sekarang Guru mau tanya, duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Belum. Kalau belum, ya duduknya disesuaikan dengan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah ya, duduknya sesuai dengan kelompoknya ya. LKPD-nya sudah kemarin? Sudah dibawa lagi? Sudah. Kemarin ada yang belum diselesaikan, berarti diselesaikan di rumah ya. Kalau yang data pengamatan berarti harus diisi hari ini ketika kalian sudah melakukan praktikum. Nah ya, sebelum melakukan eksperimen nanti di situ kalian harus sesuai dengan rencana kemarin. Kemarin nanti sudah pembagian tugas per kelompok. Ya, kemarin sudah dipresentasikan di depan. Nanti yang mengambil alat itu siapa? Yang nanti presentasi maju ke depan siapa? Ya? Yang membawa bunga siapa? Berarti sudah dilakukan ya. Nah, terus yang nomor 2-nya itu berarti ketika kalian nanti rencana jadwalnya. Rencana penjadwalannya berarti kemarin sudah disepakati. Misalkan ketika kamu mempersiapkan alat, kemarin kesepakatannya 10 menit. Ketika kalian membuat ekstrak indikator alamnya, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Terus menguji ekstrak yang sudah dibuat kalian, diuji dengan menggunakan larutan asam basa baku laboratorium dan menggunakan produk-produk yang digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu waktunya 10 menit. Terus yang nomor 5-nya pengemasan dan persiapan untuk media presentasinya. Sudah dikasih waktu 10 menit. Ya, berarti nanti ini dilakukan sesuai dengan penjadwalan kemarin. Sudah siap? Siap. Kemarin sudah dibagi tugas kelompoknya. Yang tugasnya apa saja, monggo dilakukan hari ini. Hari ini kita akan melakukan eksperimen. Perwakilan yang mengambil alat, monggo diambil sekarang. Hati-hati ketika mengambil alatnya, jangan sampai pecah, nggak usah berebut.
tidak mengambil alat, yang bagiannya tidak mengambil alat, kalian harus menyiapkan bahannya. Apa yang akan dibuat indikatornya? Kalau misalkan bunga, berarti kalian harus mengambil kelopak bunganya. Yang misalkan ada yang membawa buah, berarti kalian harus mengupas buahnya. Yuk, sudah semua? Alatnya dikeluarkan dari keranjangnya, disiapkan di meja. Yuk, monggo sudah bisa dimulai. Yang dibawa bahannya apa? Kamu berarti kemarin bawanya alat sama peluru. Ya. Kalian bawanya bunga, kamboja sama bunga telang. Kamu berapa? Bunga trompet sama 2 bit. Iya. Nanti ada bahan yang tidak digerus ya atau dihaluskan. Ada yang caranya dengan dikasih air panas. Ya, ekstraknya sudah dibikin. Ekstraknya sudah dibikin. Dibikin dulu ekstraknya yang akan diujikan. Dibikin ekstrak
disaring terlebih dahulu. Duk, nggak usah gugup-gugup, waktunya 10 menit. Yuk disiapkan dulu indikator alamnya. Nanti pengujiannya nanti ada waktunya lagi. Ini 10 menit untuk membuat ekstrak indikatornya. Itu berarti bunga trompetnya warna dasarnya apa? Jangan lupa warna dasarnya ditulis ya. Kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Warna dasarnya bunga trompetnya ungu. Terus itu yang 2B merah. Ya, merah. Kayak merah Fanta ya. Iya. Yuk, 2B disaring. Kelompok 2 sudah. Itu apa Mbak? Mangsi. Yang 2 nya sudahnya biru sebenarnya sudah. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya warna dasar indikatornya apa, ya. Jangan lupa ditulis warna indikatornya apa, warna dasarnya. Ini kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai. Ya, kelompoknya sudah. Belum, tapi diharuskan. Ya. Itu
Jangan lupa nanti itu warna dasarnya tulis dulu apa, ya? Itu bunga kamboja berarti warna dasarnya sudah selesai atau ada yang belum? Waktunya kurang 2 menit lagi. Kelompok 5 sudah, kelompok 5 lagi disaring. Kelompok 4 sudah. Terus yang itunya, yang waktu itu bunga satunya mana? Bunga satunya sudah juga. Oh ya. Nah, kalau sudah membuat ekstrak, nanti kalian uji dengan larutan asam basa standar laboratorium dulu. Yang tadi sudah ada di botol kecil, ya. Tadi sudah ambil ya. Nah, itu nanti kalian indikator alam yang dibuat dicek dulu. Jangan lupa amati perubahan yang terjadi. Ketika indikator yang kalian buat dimasukkan ke dalam asam, warnanya berubah jadi apa? Dimasukkan ke dalam basa, warnanya berubah menjadi apa? Setelah sudah asam basa yang standar laboratorium sudah, kalian nanti identifikasi dengan larutan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di depan di sini Bu Guru sudah menyediakan ada 3, ada sabun pencuci piring, sabun pencuci baju atau deterjen, dan larutan pembersih kerak atau persolen. Biasanya nanti Bu Guru kemarin pakainya Fixal. Nanti kalian cek indikator yang sudah kalian buat, amati perubahan yang terjadi. Itu waktunya berapa? 10 menit. Tidak usah gugup-gugup ya. Yuk, dilakukan sekarang.
hijau. Ya, hijau toska. Oke, dari warna dasarnya biru. Ya, ditetes sama asam sudah. Coba ditetesin dengan asam bunga telangnya. Oke, warna dasarnya dari warna biru menjadi pink. Ya, ditulis dulu, ditulis. Untuk kelompok 3 sudah? Deteksi asam dari warna dasarnya ungu, untuk kol ungu jadi warna apa? Jadi warna pink. Pink. Ditetesin basah Jadi toska. Terus kalau yang bunga mawar, yang warnanya itu jadi merahnya lebih jelas ya. Iya. Daripada warna merah ini. Berarti warnanya apa? Kamu tulisnya warnanya apa itu? Merah jambu berarti pink. iya. Ya pink. Itu berarti kayaknya jadinya warnanya menjadi lebih pekat ya. Berarti nanti itu warnanya merah. Ya, warnanya merah. Kalau basah jadi coklat kuningan. Oke, ya. Untuk bunga sepatu. Bunga sepatu sudah. Ditetesi asam. Merah salem dari yang warnanya merah fanta. Setelah ditetesi dengan basah warna hijau. Terus bunga pukul 4 atau bunga esok sore warnanya tadinya pink muda ya, nggak begitu pink kan, warnanya merah. Setelah ditetesi asam ungunya tapi ungu tua kayak gitu ya. Setelah ditetesi basah ungu kecoklatan ya. Itu hampir kayaknya malah ungunya nggak ada, kayaknya malah mau ke coklat ya. Ya. Yuk untuk kelompok 6. Ya. Kelompok 6 bunga telang sama kamboja. Ditetesi asam. Kamboja ditetesi asam salem. Terus ditetesi itu adalah berubah menjadi kuning kecoklatan. Ini kan kayaknya maunya masuknya ke coklat muda kan, bukan kuning. Coklat itu. Coklat muda, coklat gitu ya. Terus yang itu bunga telang asam jadi pink. Oh, yang ditetesi basah jadi toska. Oke. Yuk kelompok 4. Bunga topet tetesi basah warnanya berubah hijau dari yang warnanya ungu. Terus asam pink ya. Terus yang buah naga. Oh, buah naga ya, buah bit. Warnanya berubah ungu. Ungunya tapi lebih pekat ya. Ingin ungu, kalau ini masuknya ke pink fanta, sama seperti warna dasarnya. Oke, ya. Kalau sudah asam basah sudah, monggo kalian ambil yang bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo diambil. Tuh, nggak boleh berebut. Tuh, nggak boleh berebut. Awas itu jangan buka itu, nanti aku temannya kesiram. Kamu pindah ke sini mbak, nanti temannya kesiram. Nah, pindah ke sini. Gantian ibu, gantian.
Yuk, kelompok 2. Jangan lupa nanti ditulis ya, ditulis di data pengamatannya. Yuk, lebih baik kenapa? Sudah? Kurang 1. Valen, lupa. Yang untuk ekstrak itu kalau coba setelah dikasih coba hasilnya mana? Setelah dikasih pink sama mana hasilnya? jadinya pink. Iya. Setelah deterjen, terus yang itu cuci piring. Ya. Oke. Ya, ini berarti tadi yang salah bunga mawar. Bunga mawar warnanya sudah ditetes asam. Sudah. Warnanya pink. Ya, terus tetesin itu rasanya Coklat. Bilang aja ya. terus tadi dari deterjen sudah belum? Deterjen sudah belum? Itu dikasih apa itu? Ini deterjen. Ini mawar sama deterjen. Deterjen sama bunga mawar. Terus ini? Tadi mawar lemon. Itu warnanya jadi hijau. Terus tadi yang warna kuning itu apa ini? Dibersihin, cucinya dibersihin pakai itu apa namanya sikat. Ada sikatnya di situ. Yuk, udah ketemu? Sudah. Yang bunga sepatu. Warnanya pink. Deterjen. Kelompok 6 kelihatan sekali. Ini yang asam basahnya. Terus yang sebelah kiri itu yang larutan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditetes sisa Kamboja. Warnanya pink. Kuning kecoklatan. Kayaknya hampir sama ya. Terus yang pakai bunga telang, berarti juga warnanya pink, hijau toska, sama ini warnanya memang kebanyakan apa kebanyakan indikator. Warna dasarnya kan sama itu ya. Ini kan memang juga jadi hijau toska, kayak hijau lumut kayak gitulah. Nanti coba buang dulu. Nah ini dibuang, terus ambil itu lagi. Dia dibuang semua, dibersihkan, terus coba ambil yang kurang untuk cuci piring lagi.
Yuk. Bunga trompet. Bunga trompet yang asam basah. Siap. Ini yang lalu. Ini peralatan sama mesinnya. Itu bunga trompet sama deterjen, yes. Ini bunga trompet sama cuci piring, ya. Terus Pan sama piksal. piksel, ya. Terus bobit deterjen ungu, Ya. ya ungu. Terus ini juga ungu ya. Iya. Terus yang ini warnanya lebih ke pink pantai, ya. Oke, bagus. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ekstraknya tadi yang diuji dengan larutan asam basa standar laboratorium sama larutan yang digunakan sehari-hari, berarti nanti kalian bisa menentukan indikator alam yang kalian buat bisa dijadikan tadi bahan alam yang kalian buat bisa dijadikan indikator tidak dengan perubahan warnanya dari warna awal semula ditambah asam sama basa standar laboratorium sama larutan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa atau tidak? Kalau ternyata bisa semua, perubahan warnanya mencolok, berarti itu bisa digunakan sebagai indikator alami. Kalau bisa, berarti kalian nanti setelah ini selesai dimasukkan ke dalam botol kemasan. Kemarin kan sudah ya kalian disuruh membawa botol kemasan dan label kemasannya. Sudah kan? Nah, kalau sudah monggo nanti dimasukkan ke dalam botol kemasannya. Setelah itu persiapkan untuk presentasi di depan. Nah, sekalian berarti kan sudah dibagi kelompoknya ya, tugasnya masing-masing. Sekalian nanti tolong hasilnya, alat-alat yang digunakan dicuci terlebih dahulu. Jelas? Jelas. Kalau jelas, monggo dikerjakan sekarang. Awas nanti kepenuhan tempat. Lihat, corongnya diambil dulu. Sudah mbak cukup, enggak malah. Ini Yuk, corongnya dicuci. Hah? Sudah. Benar? Ya, kalau pengemasannya sudah, berarti nanti ada yang mempersiapkan medianya dan ada yang mencuci alat-alat yang sudah digunakan. Ya, nanti peralatannya tolong dikembalikan ke tempat seperti tadi.
Peralatannya dikembalikan ke semula, terus sampahnya atau perwakilannya dibuang ke tempat sampah. Yuk, persiapan untuk presentasi di depan. Jangan lupa nanti kalau sudah medianya dikirim ke Bu Guru. Yo, sudah ditulis di LKPD-nya? Sudah. Hasil pengamatannya tadi? Yo, 2 menit lagi untuk menyelesaikan media buat presentasi di depan. Jangan lupa nanti indikator alam yang sudah dibawa, yang sudah dibawa ke depan untuk dipresentasikan, ya? Iya, Bu. Nah, ketika nanti dengarkan dulu sebentar. Ketika nanti kelompok 1 memaparkan atau mempresentasikan di depan, nanti kelompok yang lain berarti menilai. Menilai apa, Bu? Yang di LKPD tadi sudah dikasih Bu Guru yang di belakang ya. Mengevaluasi pengalaman belajar, nanti Bu Guru minta penilaiannya nanti dilakukan oleh Bu Guru dan dilakukan oleh temannya, yaitu menilai presentasi dan produk akan dilakukan oleh guru dan teman dari kelompok yang lain. Berarti nanti yang dinilai itu presentasinya, apakah nanti presentasinya sudah memenuhi percaya diri atau tidak. Nah, sedangkan nanti produk indikator alaminya, nanti di situ juga ada hasil uji identifikasinya tepat atau tidak. Terus menurut saya pembuatan indikatornya sudah sesuai dengan alur kerja praktikum atau tidak. Ya, berarti nanti yang di PowerPoint-nya itu hasilnya yang kemarin, nanti cara kerjanya kemarin kan sudah disusun di dalam modul atau di dalam LKPD ya. Nanti yang di LKPD-nya cara kerjanya seperti apa, tolong dibacakan. Jadi teman-temannya tahu. Di situ yang dinilai itu bahan yang dipilih, pembuatan indikatornya sesuai dengan tata kerja atau belum. Nanti perubahan warnanya kita lihat dari hasil yang kalian bikin PowerPoint-nya. Ya, di situ. Terus nanti presentasinya penyaji sudah menyampaikan materi secara runtut atau belum. Di situ sudah ada keterangannya, setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Nanti Bu Guru kalian nanti menjawab
Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelum itu kita akan memperkenalkan setiap kelompok masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jalan Fanda dari absen 25. Perkenalkan, diri saya dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Dinda absen dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Kiranya dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki dari absen 19. Pertama, saya akan menerangkan judulnya, yaitu indikator asam basa. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama ada larutan asam dan basa atau HCl dan NaOH, dan alatnya yaitu tupang dan palu, spatula 2, gelas kimia 2, pipet 4, tabung reaksi 10, saringan 1, rak tabung 1, corong 1, botol kemasan 2, dan pulpen dan buku. Terus indikator alat yang kita gunakan itu bunga bugenvil dan juga maksi. Cara kerjanya yaitu pertama haluskan bahan alam menggunakan numpang dan halu, tambahkan kapal lain. Yang kedua, saringan bahan alam dengan saringan lalu lihat warnanya. Yang ketiga, ambil 40 tetes larutan asam basa standar laboratorium ke tabung reaksi, lalu tambahkan 10 tetes ekstrak bahan alam yang tadi dibuat. Lalu lihat perubahan warnanya. Yang keempat, ambil 40 tetes produk klinik sehari-hari seperti misal deterjen dan cuci piring ke tabung reaksi dan tambah 10 tetes dari ekstrak bahan alam dan lihat perubahan warnanya. Yang pertama yaitu rumusan masalah yang kemarin atau sebelumnya ditanyakan. Yang pertama yaitu zat kimia apa sih yang terdapat dalam produk tersebut, dan yang kedua apa kandungan zat kimia dari sabun dan cairan pembersih. Yang ketiga bagaimana cara kita mengetahui kandungan zat tersebut. Dan ini adalah hasil praktikum kami. Yang pertama yaitu bunga bugenvil, warna awal yaitu merah, dicampurkan dengan asam atau HCl menjadi warna pink, dan bunga bugenvil yang dicampurkan dengan basa atau NaOH menjadi warna coklat. Bunga bugenvil dicampurkan dengan deterjen menjadi warna coklat juga, dan bunga bugenvil dicampurkan dengan mama lemon menjadi warna coklat, dan bunga bugenvil dicampurkan dengan pisang menjadi warna pink. Selanjutnya itu maksi, dicampurkan warna awal itu warna ungu, setelah dicampurkan dengan asam atau HCl itu menjadi warna merah, dan dicampurkan dengan basa atau NaOH menjadi coklat tua, dan dicampurkan dengan deterjen menjadi hijau lemon, dan dicampurkan dengan mama lemon menjadi coklat tua, dan yang terakhir dicampurkan dengan pisang menjadi warna merah. Jadi ini jawaban rumusan masalah kita, yaitu zat apa sih yang terdapat dalam produk tersebut, yaitu asam atau HCl dan basa NaOH. Yang kedua yaitu kandungan yang ada pada sabun yaitu NaOH, sedangkan cairan pembersih yaitu HCl atau asam. Jawab permasalahan ketiga yaitu cara kita mengetahui kandungan zat kimia tersebut dengan cara menggunakan indikator alam. Kesimpulannya adalah bahwa produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ternyata ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Dan cara kita mengidentifikasi produk atau larutan bersifat asam dan basa bisa menggunakan indikator seperti Platanus, indikator universal, pH meter, indikator buatan, dan indikator alami. Pada percobaan kali ini, cara mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami untuk menggunakan bunga bugenvil dan masih bisa digunakan sebagai indikator alam.
Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jelita Syokani dari nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Riris Andara dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Fatia Ramadhani dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuraya, absen 23. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibnu Mazhar dari nomor absen 14. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami dengan judul membuat indikator asam dan basa dari indikator alami. Yang bertujuan yang pertama yaitu membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alami. Yang kedua, menguji suatu bahan alam dengan menggunakan larutan asam dan basa. Alat dan bahan yang kami gunakan, alatnya yaitu lempang dan alu, gelas kimia, tabung reaksi, corong, spatula, pipet, saringan, botol kemas, dan termos. Bahan yang kami gunakan yaitu bunga mawar, kol ungu, larutan asam dan basa standar laboratorium, dan larutan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menghaluskan bahan alam menggunakan lupang dan alu, kemudian ditambah sedikit air aquades atau disiram dengan air panas. Yang ketiga yaitu ekstrak bahan alam disaring dengan saringan atau kertas saring, lalu lihat warna dasarnya dan catat hasilnya. Yang keempat yaitu ambil 30 tetes larutan asam basa dari laboratorium ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 10 tetes ekstrak atau indikator bahan alam yang dibuat dan amati perubahan yang terjadi. Yang kelima yaitu ambil 30 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti piksel, deterjen, sabun cuci piring ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 tetes ekstrak atau indikator bahan alam yang dibuat. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Di sini ada rumusan masalah yang sudah kita diskusikan pada pertemuan kemarin. Yang pertama yaitu zat kimia apa yang ada di dalam produk cairan deterjen, dan yang kedua bagaimana cara kita untuk mengetahui kandungan zat kimia yang ada pada produk tersebut. Sebelum kami menjawab rumusan masalahnya, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Di sini kami menggunakan kol ungu dan bunga mawar sebagai indikator alaminya, yang dimana kol ungu ketika warna awalnya yaitu ungu, diberi asam menjadi pink, dan diberi basa menjadi hijau toska. Ketika dicampur dengan larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu deterjen menjadi hijau, dan sabun cuci piring menjadi biru kehijauan, dan piksel menjadi pink. Sedangkan bunga mawar memiliki warna awal yaitu merah, diberi dengan asam menjadi pink, diberi basa menjadi coklat kekuningan, dan larutan dalam kehidupan sehari-hari deterjen menjadi coklat, sabun cuci piring menjadi coklat, dan piksel menjadi pink. Di sini kami akan menjawab rumusan masalah tadi. Yang pertama, zat kimia apa yang ada di dalam produk cairan deterjen? Zat kimia yang terkandung dalam cairan deterjen yaitu bersifat basa. Bagaimana? Yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk mengetahui kandungan zat kimia yang ada pada produk tersebut, yaitu suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alami untuk mengidentifikasi sifat asam basa, yaitu seperti tadi yang sudah digunakan oleh kami yaitu bunga mawar dan kol ungu. Di sini dapat disimpulkan bahwa kol ungu dan bunga mawar dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Bahan yang bersifat asam jika ditetesi
membuat indikator alami dengan bahan yaitu buah bit dan juga bunga trompet. Tujuan dari kelompok kami yaitu membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alam dan mengidentifikasi kandungan asam dan basa dalam suatu produk. Cara kerjanya yaitu yang pertama membuat ekstrak dari bahan alam dengan cara dihaluskan menggunakan lumpang dan alu, lalu ditambah aquades ataupun menyiram bahan alam dengan air panas. Lalu kemudian ekstrak bahan alam disaring menggunakan saringan. Yang ketiga yaitu mencatat warna awal ekstrak bahan alam dan mengambil 40 tetes. Langkah selanjutnya yaitu mengambil 40 tetes larutan asam dan basa ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan kurang lebih 10 tetes ekstrak dari bahan alam yang dibuat. Lalu catat perubahan warna yang terjadi dan mengambil 40 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam sehari-hari seperti deterjen, sabun, cuci piring, dan piksal. Lalu tambahkan kurang lebih 10 tetes ekstrak ke dalam tabung reaksi. Yang terakhir yaitu mencatat semua perubahan warna yang terjadi. Nah, yang pertama yaitu rumusan masalah. Di sini kita ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu zat kimia apa yang ada di dalam produk tersebut. Yang kedua yaitu apa kandungan dari sabun dan cairan pembersih dan bagaimana cara kita mengetahui kandungan zat kimia tersebut. Nah, ini adalah hasil praktikum kita, yaitu pada buah bit yang warna awalnya yaitu pink fanta dan ketika dicampur dengan asam menjadi pink dan dicampur dengan basa menjadi ungu dan dicampur dengan deterjen menjadi ungu dan dicampur dengan sabun cuci piring menjadi ungu, sedangkan dicampur dengan piksal menjadi pink. Lalu pada bunga trompet sendiri warna awalnya yaitu ungu, dicampur menjadi asam menjadi warna pink, dicampur dengan basa menjadi hijau dan dicampur dengan deterjen menjadi hijau, lalu dicampur dengan sabun cuci piring menjadi hijau toska, dan yang terakhir dicampur dengan piksal menjadi pink. Dan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang tadi kita baca, yang tadi saya bacakan. Yang pertama yaitu zat yang terkandung di dalam produk tersebut adalah asam dan basa. Lalu yang kedua yaitu deterjen mengandung basa dan sabun cuci piring mengandung basa. Lalu pembersih kerak atau piksal mengandung asam. Kesimpulannya yaitu adalah produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Itu semua bisa diidentifikasi menggunakan indikator alami yang kita buat dari ekstrak bunga trompet dan buah bit. Ini adalah hasil ekstrak dari buah bit. Dan ini adalah hasil ekstrak dari bunga trompet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kemungkinan
tersebut. Siapkan larutan asam dan basa di dalam tabung reaksi. 3. Campurkan dengan indikator alam. Setelah itu, perhatikan warnanya. Jika terang bersifat asam, sedangkan keruh atau gelap bersifat basah. 4. Kemas ekstrak indikator alam ke dalam botol. Yang pertama adalah rumusan masalah. Pada saat kita mencuci pakaian dengan deterjen, terkadang tangan kita terasa gatal, mengelupas, atau iritasi. Maka muncul pertanyaan berikut. Yang pertama, zat kimia apa yang ada di dalam deterjen? Kedua, bagaimana cara kita mengetahui kandungan zat kimia produk tersebut? Berikut adalah data pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, bunga pukul 4. Warna awal adalah merah. Setelah dicampur dengan asam klorida berubah ungu, dicampur natrium hidroksida berubah menjadi ungu kecoklatan, dicampur cairan pembersih porselen berubah menjadi ungu, dicampur dengan sabun cuci piring berubah menjadi ungu kecoklatan, dan dicampur dengan cairan deterjen berubah menjadi ungu kecoklatan juga. Yang kedua, bunga sepatu. Warna awal merah bata. Setelah dicampurkan dengan asam klorida berubah menjadi salem, dicampur dengan natrium hidroksida berubah menjadi warna hijau, dicampur dengan cairan pembersih porselen berubah menjadi merah salem, dicampur dengan sabun cuci piring berubah menjadi hijau, dan dicampur dengan cairan deterjen juga berubah menjadi hijau. Berikut adalah jawaban pertanyaan tadi. Yang pertama, zat yang terkandung dalam produk tersebut adalah basa. Kedua, suatu larutan dapat diketahui sifatnya dengan menggunakan indikator alam, yaitu bunga pukul 4 dan bunga sepatu. Kesimpulannya adalah di mana suatu larutan HCl dan pembersih lantai jika ditetesi ekstrak bunga sepatu akan berwarna merah salem, maka menunjukkan asam, dan jika ditetesi larutan NaOH dan deterjen akan berwarna hijau berarti basah. Sedangkan jika larutan HCl dan pembersih lantai ditetesi dengan ekstrak bunga pukul 4 akan berwarna ungu. Larutan tersebut bersifat asam. Jika ditetesi larutan NaOH dan deterjen akan berwarna ungu kecoklatan, maka larutan tersebut bersifat basah. Ini produk dari kelompok kami, yaitu ekstrak bunga sepatu dan ekstrak bunga pukul 4 atau pagi sore. Terima kasih. Berikut adalah hasil praktikum kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 6.
Amati perubahan warna yang terjadi. Yang keempat, ambil 40 tetes larutan atau produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti piksel, deterjen, sabun cuci piring dalam tabung reaksi. Tambahkan 10-15 tetes ekstrak indikator bahan alam yang dibuat. Amati perubahan yang terjadi. Kemudian saya akan membacakan hasil dari praktikum kami. Dari yang kami diskusikan kemarin, permunculan permasalahannya yaitu tentang zat kimia apa yang ada di dalam produk tersebut dan apa kandungan dari sabun dan cairan pembersih, bagaimana cara kita mengetahui kandungan zat kimia tersebut. Sebelum kita mengetahuinya, kita melakukan praktikum terlebih dahulu dan ini adalah hasil praktikum kami. Kami menggunakan bahan indikator alami yaitu bunga telang dan juga bunga kamboja. Bunga telang yang berwarna awal biru pekat, kemudian dicampurkan asam menjadi pink, basa hijau toska, dan dicampurkan deterjen menjadi hijau toska, dicampurkan dengan sabun pencuci piring biru, dan dicampurkan dengan piksel menjadi pink. Kemudian bunga kedua yaitu bunga kamboja, dicampurkan warna awal bunganya tersebut adalah coklat, dicampurkan dengan asam yaitu salem, dicampurkan basa menjadi kuning, dicampurkan deterjen menjadi kuning, dicampurkan sunlight atau sabun pencuci piring menjadi kuning, dicampurkan piksel menjadi salem. Setelah melakukan praktikum, barulah kita mendapatkan jawabannya. Dari informasi yang kami dapat, ternyata piksel memiliki kandungan asam klorida atau HCl. Karena HCl memiliki sifat korosif, sehingga piksel dapat dikatakan bersifat asam. Sedangkan untuk sabun cuci piring dan deterjen memiliki kandungan zat kimia di dalamnya yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Karena NaOH terasa licin di kulit, oleh karena itu dapat dikatakan bersifat basah. Yang kedua yaitu zat yang terkandung dalam sabun yaitu basa, dan sedangkan cairan pembersih yaitu asam. Dan cara kita mengetahui kandungan dalam zat tersebut yaitu dengan indikator alami, seperti yang sudah kita praktekkan. Indikator alami pun ada banyak jenisnya. Seperti kalau kami menggunakan indikator alami yaitu bunga kamboja dan juga bunga telang. Indikator alami sendiri yaitu indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa produk yang kita gunakan dalam sehari-hari ada yang bersifat asam dan juga ada yang bersifat basa. Kita tahu kalau bahan alam juga bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. Ini saya bawa ekstrak bunga telang dan ini saya bunga kamboja. Oke, demikian presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil dari eksperimen atau percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 6, apakah ada perwakilan kelas 11 IPA 1 yang akan memberikan tanggapannya? Ya, Mbak Belkis. Menurut saya yang dilakukan kelompok 1 sampai 6 dari segi media sudah cukup menarik dan kreatif, juga anggotanya sudah aktif dalam diskusi. Ya, ada lagi yang akan memberikan tanggapannya? Ya, Mbak Zahra. Ketika saya melihat atau menganalisis dari hasil praktikum dari kelompok 1 sampai kelompok 6,
Ya, kendala yang tadi diutarakan oleh Mbak Vicky yaitu ketika kita akan menentukan perubahan warna pada indikator yang telah kita gunakan. Ya, untuk mengidentifikasi indikator asam dan basa nanti ada ada 5. Yuk, yang pertama tadi pH meter. pH meter digunakan untuk mengetahui derajat keasaman. Yang kedua itu kertas pH universal, sama digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, dan untuk mengetahui harga pH-nya dilihat dari nanti perubahan warna yang ada di kertas indikator universal disamakan dengan yang ada warna yang ada di depan tempatnya. Terus yang nomor 3-nya larutan indikator sintetis atau buatan. Ini biasanya untuk menunjukkan identifikasi larutan itu bersifat asam atau basa. Digunakan ketika kalian melakukan titrasi. Indikator alami. Indikator alami nanti berasal dari ekstrak bahan alami. Biasanya nanti bersumber dari tumbuhan yang berwarna mencolok. Nah, ketika kalian menggunakan indikator alami, kendalanya kepada memang betul tadi yang dikatakan Mbak Vicky, kendalanya pada perubahan warnanya. Biasanya nanti kalau asam itu cenderung perubahan warnanya setiap indikator alam atau bahan alam yang ditetesi dengan asam nanti warnanya dari mulai warna cerah pink sampai ke merah. Sedangkan untuk warna basa biasanya nanti warna-warna gelap, dimulai dari warna hijau sampai warna kecoklatan. Itu yang indikator alam. Sudah, setelah itu kalian berarti sudah jelas untuk materi hari ini tentang indikator asam dan basa. Sudah jelas? Nah, guru mau tanya, ada enggak sih yang memberikan perasaan kalian pada hari ini itu seperti apa belajar tentang indikator asam dan basa? Ada? Ayo, Mbak Jelita. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik karena kita bisa bekerja sama dengan teman dalam melakukan praktikum. Selain itu juga materinya jadi lebih jelas karena kita langsung melakukan praktikum, bukan hanya materi-materi saja. Ya, terima kasih buat refleksinya atau perasaannya Mbak Jelita ketika pembelajaran hari ini. Nah, terus yang selanjutnya apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Bu, Ya, ternyata bahan alam seperti kunyit, buah bit, terus bunga trompet itu dapat dijadikan sebagai indikator alam yang dapat mengidentifikasi asam dan basa. Jadi kesimpulannya adalah bahan alam yang berwarna mencolok itu dapat dijadikan sebagai indikator alam. ya, terima kasih buat kesimpulannya Mas Andika. Nah, sekarang dibuka HP-nya ya. Tadi Bu Guru sudah share. Bu Guru mau tahu seberapa pahamnya kalian pada materi hari ini. 5 menit cukup? Cukup. Dikerjakan ya, 5 menit.
Jadi kelas 11 luar biasa. Nah, untuk pertemuan berarti hari Jumat, nanti Bu Guru minta kalian pelajari tentang pH untuk larutan asam basa kuat dan pH untuk larutan asam dan basa lemah. Jelas ya? Nanti kalian dipelajari dari buku paketnya. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap.